Penyembuhan yang mengagumkan melalui arang ya. Oke. Pengobatan sederhana yang diilhamkan oleh Allah. Jadi inspirasi ini datang dari Tuhan. Bukan dari tabib-tabib yang ada di dunia ini, tapi dari dokter, segala dokter, tabib agung itu yang memberikan petunjuk ini. Di sini lebih ini ketutup depannya, atau ini bisa di hidden ya? Sorry. Saya baca sini aja lah. Sumber petunjuk ya. Dari mana sumbernya? Seorang saudara, pengalaman dari Sister White, seorang saudara dibawa dengan sakit peradangan usus besar, disentri berdarah. Namun pria ini yang sedang menderita peradangan usus besar dibawa agar saya mengobatinya. Rasa takut timbul kalau telah terjadi pembekuan pembuluh darah. Kemudian apa yang terjadi? Gagasan muncul kepada saya seperti sebuah komunikasi, seperti komunikasi dari Tuhan. Apa komunikasi itu dari Tuhan itu? Agar mengambil arang yang dihancurkan, mencampurnya dengan air, dan memberikan cairan ini untuk diminum pria itu. Menaruh pembalut berisi arang di atas usus besar dan lambung. Ya, hasilnya dalam setengah jam ada perubahan menuju perbaikan. Berkat Allah yang digunakan telah bekerja dengan cara sederhana. Ini adalah contoh case orang yang sudah emergensi lah ya. Pendarahan usus tadi katanya, peradangan. Oke. Jadi satu kali di daerah Tapanuli Tengah ada seorang bapak, dia BAB berdarah ya. Dan saya melihat itu sepertinya ada masalah di usus. Ya. Jadi karena dia BAB berdarah ya. Lalu sejak saat itu dia takut untuk pergi ke belakang untuk BAB karena dia lihat itu apa? Darah. Sampai 3 hari dia tunggu-tunggu saya supaya saya datang karena semua cara yang dibuat sudah tidak berhasil. Lalu begitu saya datang, saya kasih tahu ya. Sementara Bapak jangan dulu memakan yang apa? Yang berbumbu perangsang ya, karena itu akan bikin pendarahan menjadi-jadi seperti cabai, bumbu-bumbu pedas yang panas ya. Lalu hanya makan bubur dan yang tidak terlalu keras ya, dan saya berikan charcoal itu ya, arang itu diminum 3 kali sehari, dan setelah 2 hari kemudian dari pagi, siang, sore diminum. Bapak silakan ke belakang. Dia masih takut. Bapak harus BAB. Ya, enggak bisa, nanti bisa keracunan kalau enggak BAB. Saya desak supaya dia BAB. Dan setelah pagi, siang, sore minum, dia BAB. Pendarahan itu sudah tidak ada sudah. Baru dia tenang, baru dia bisa apa? Bisa tidur ya. Itu baru bentuk yang paling sederhana. Ya. Oke, nanti kita lihat lebih lanjut. Ia berkata, Tuhan telah memberikan beberapa tanaman yang sederhana di ladang yang pada saatnya bermanfaat, dan jika setiap keluarga dididik tentang cara bagaimana menggunakan tanaman ini ketika sedang ada penyakit, banyak penderitaan yang dicegah dan tidak perlu ke dokter. Tanaman yang sederhana dan kuno ini jika digunakan dengan cermat akan dapat menyembuhkan banyak orang sakit yang mati karena obat-obat medis. Jadi tanaman ini maksudnya kayu-kayu yang dibuat menjadi karbon. Lebih detail nanti kita lihat kutipannya. Ini dia. Oke, salah satu obat yang paling bermanfaat adalah arang yang dihancur lumatkan. Nah, garis bawah itu salah satu obat. Jadi obat malah dikatakan, Sister White katakan obat ya. Dan apakah dikatakan obat yang bermanfaat? Apa dikatakan? Obat yang bermanfaat begitu? Tidak ya, superlatif dibuat situ. Obat yang paling bermanfaat adalah arang yang hancur lumatkan, ditaruh dalam sebuah kantong dan digunakan menjadi balutan obat. Ini adalah pengobatan yang paling berhasil, yang telah meresepkan obat ini dengan keberhasilan setengah-setengah, dengan keberhasilan yang
ini bekerja seperti sebuah pesona. Ya, saya pikir Anda akan menertawakan ini. Namun bila saya memberikan obat ini, nama asing yang tidak diketahui orang lain selain saya, pastikan akan mempunyai pengaruh yang lebih besar. Tetapi obat yang paling sederhana bisa membantu alam dan tidak meninggalkan efek terpendam setelah pemakaiannya. Ya. Keberhasilan yang sempurna. Itu dialami oleh Sister White. Sekarang apa benar yang dikatakan Sister White itu? Sayalah yang membuktikannya sendiri dengan pasien-pasien yang datang kepada saya. Dengan hasil yang sama seperti yang dialami oleh Sister White sekitar 170 tahun yang lalu. Yang saya terapkan hasilnya sama. Oke? Berarti apa yang Tuhan katakan itu benar? Benar. Kalau yang saya terapkan tidak benar, wah berarti meragukan, kan betul. Nah, nanti kita lihat. Nah, jadi ini pun saya buat di sini sekaligus untuk melatih kita untuk bahwa setiap dari antara kita, bila ada yang emergency, kita sendiri masing-masing ada berapa ini? Ada 10 orang. Bisa menolong orang dengan saya latihan di sini nanti. Begitu maksudnya ya. Dan bagi hadirin yang ada di Zoom, bisa juga menolong banyak orang dimanapun Anda berada. Oke. Salah satu adalah salah cerna. Untuk beberapa macam, arang ini manjur daripada obat-obat medis. Saudara lihat, salah makan. Kalau saya sering ke Bali dengan anggota saya, Pak Freddy Tan. Anggota saya di Chinese Church di Chenli. Bapak Freddy Tan ini umurnya sudah 60 lebih, tapi kami berdua suka pergi jarak jauh dari Jakarta sampai ke Surabaya sampai ke Bali naik mobil berdua. Jadi di mobil itu kenapa kita bisa aman? Selalu di laci itu ada apa? Arang. Karena di perjalanan kan makan nggak seperti bersih yang kita pastikan kita buat di rumah. Ya, cara masaknya, makanan itu sudah segar apa enggak, sudah busuk atau bagaimana? Apakah dipanas-panaskan, dicampur-campur dengan lain, nggak tahu kita kan. Arang itulah selalu setiap sore mau tidur kita minumlah itu. Tenanglah, rasakan damailah, rasa damai. Badan itu menjadi tenang karena keyakinan itu, sugesti kan? Begitu. Jadi lalu tambah bawang putih. Kenapa? Karena di warung itu semua makanan santan-santan. Mana ada makanan bening di warung-warung, di restoran kan? Bawang putih itu saya makan 2 sampai 3 sekali makan. Ya. Iya. Satu-satu siung untuk pengencer darah. Ya, supaya santan-santan yang saya makan itu bisa diencerkan. Oke. Mari kita lihat yang berikut, pengalaman-pengalaman Sister White. Selain dengan tekun berkesinambungan mempelajari pengobatan sederhana ini, Ellen White mengajarkan dan mendorong penggunaannya karena obat ini berada dalam jangkauan banyak orang. Saya selalu mau sampaikan cara-cara Tuhan memulihkan. 1, murah. Oke, masih ingat cara-cara Tuhan? 2, bisa didapat orang, tidak sulit harus ke luar negeri atau kemana. Ya, harus di provinsi, di kota, nyebrang pulau, ya, enggak begitu. Bisa dijangkau oleh semua orang. 3, resiko nyaris tidak ada. Tapi pengobatan dunia atau pengobatan yang lain, 1, mahal. Yang 2, tidak semua orang bisa mendapatkannya. Yang 3, resiko yang sangat tinggi. Ya, seperti pengobatan medis tadi. Oke, bisa dijangkau oleh banyak orang. Jika digunakan dengan bijak, berkat Tuhan diperoleh dari menggunakan cara-cara ini. Jadi bijak maksudnya, jangan kita sudah makan. Itu kan enggak bagus. Kan ada arang. Itu namanya enggak bijak. Semua dimakanin karena ada nanti yang membereskan. Nah, maksud Tuhan bukan begitu cara. Itu namanya enggak bijak, namanya menyalahgunakan kesehatan. Oke. Akan mati dalam hitungan jam, namun selamat, ya. Sister White, ini ada satu dalam kalau tidak salah perkemahan, benar.
ada seorang peserta di Melbourne, Australia, tiba-tiba dikasih tahu ada seorang yang sakit panas. Ya. Lalu dokter ini mengatakan kepada Sister White, Sister White, apakah Anda mempunyai satu titik terang bagi saya dalam hal ini? Jika pertolongan tidak segera diberikan kepada saudari kita, ia hanya dapat hidup dalam hitungan jam. Ini dokter loh yang mengatakan. Jadi emergency. Ya. Saya menjawab, kirim dia ke Tuk Blacksmith dan ambilkan ke satu tempat, ambilkan beberapa arang yang dihancur lumatkan. Buatkan bubuknya dan taruh di atas perut dan sisi badannya. Kemudian dokter itu bergegas mengikuti instruksi saya. Dalam waktu singkat ia kembali berkata, kelegaan terjadi kurang dari setengah jam setelah memakai bubuk itu. Ya, di luar. Nah, waktu saya lakukan itu kepada video yang pernah saya sampaikan, nanti saya tunjukkan videonya. Lalu Dr. Ruben Supit, kan kita waktu itu belum ada WA, masih pakai milis email. Nah, semua testimoni saya sampaikan dan bagaimana supaya orang tertolong, jadi berkat, bagaimana membuatnya, semua saya ajarkan semua di milis itu. Lalu Dr. Ruben waktu itu nanya, dia bertanya kenapa kok dia taruh di atas perut kan begitu. Ya. Saya hanya mengikuti apa yang di Sister White teladankan. Ternyata rupanya saya secara ilmiahnya saya pelajari, ternyata charcoal itu menarik penyebab-penyebab infeksi yang melalui pori-pori. Dia tarik. Ya. Jadi pori-pori ini kita lihat kalau seperti ini seperti nggak ada lubang, tapi kalau pakai mikroskop itu lubang-lubang, ya. Sehingga dari situlah arang ini yang bersifat menarik itu menarik penyebab-penyebab infeksi tersebut. Oke, dan dia meredakan peradangan. Oke. Adalah baik menyimpan resep yang diberikan Tuhan ini untuk digunakan lebih dari resep yang kita berikan manusia. Jadi kalau saudara di rumah ada, maaf nanti saya sebutkan nama, enggak bagus juga ya, obat panas yang biasa saudara taruh di rumah contohnya. Sister White katakan ini lebih baik, kira-kira begitu, untuk keluhan tertentu maksudnya ya, daripada yang manusia berikan. Jika kita terlalu malas dengan menggunakan pengobatan ini dalam kekuatan kita, itu akan sia-sia. Kalau kita malas-malas, apa yang kita buat yang lain akan sia-sia ya. Oke, apa itu arang aktif? Dia karbon aktif. Jadi apa itu karbon? Kayu yang dibuat menjadi gosong antara kayu dan abu. Sudah ngerti maksudnya? Jadi dia bukan abu. Dia proses penggosongan sebelum menjadi abu. Itulah karbon. Karbon aktif ya. Nah, jadi kalau kita mau bikin arang sebenarnya dibakar dengan api, nah itu sebenarnya kurang bagus. Dia harus dibakar setidaknya dengan bara. Jadi kalau di kampung-kampung itu masukin arangnya dalam tanah lalu ditutup. Nah, nanti akhirnya dari lubang yang ujung dinyalakan api, lalu nanti api itu kan nggak menyala, udah jadi bara. Nanti bara itu yang jalan pelan-pelan, bukan api lidah api yang menyala-nyala. Jadi sudah jadi bara, nanti itu akan jalan bara itu pelan-pelan, pelan-pelan. Nanti di sana asapnya kalau sudah jadi membiru, nah itu udah jadi arang. Barulah dibongkar, barulah dia jadi karbon. Ya. Nah, kira-kira begitu. Oke. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan dia terjadi dari pembakaran atau terbuka begini dari api yang menyala itu. Dia harus, nanti ada contohnya di sini. Ini contohnya. Ini gambar ini. Ya, jadi dari bawah baru dinyalakan api dengan suhu yang sampai 700-800 derajat Celcius sehingga dia menjadi gosong di dalam, menjadi karbon.